Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hadir Fatahil Asgaf. Saya mahasiswa di Universitas Islam Riau. Uh, di sini saya akan membahas beberapa pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena dengan rahmat dan hidayah kita masih bisa diberi umur dan kesehatan untuk masih bisa menonton video saya ini. Menjadi sukses adalah mimpi untuk semua orang, tapi mimpi itu saja tidak cukup. Kita harus membangun mimpi supaya kita bisa mencapai kesuksesan itu. Dengan itu kita tidak bisa dengan mimpi saja, terus kita harus mempunyai suatu motivasi. Kenapa saya bilang harus kita mempunyai motivasi? Karena kita dengan adanya motivasi itu kita menjadi kuat mental. Tapi kita tidak cukup dengan harus membilang seperti kita hanya bilang dalam mulut saja, tapi tidak kita terapkan dalam hidup kita. Kayak kayak tidak ada usaha yang menghasil gitu, seperti itu. Itu motivasi saya sendiri. Kita harus mempunyai motivasi agar kita bisa membangun kuat mental kita untuk kita menjadi sukses. Kadang kita terlalu sepele dengan seperti kita memiliki tantangan yang kecil. Kita terlalu sepele dengan masalah-masalah yang kecil. Kenapa saya bilang dengan masalah sepele kecil? Masalah kecil kita terlalu sepele. Kayak kita misalnya kita bilang, masalah kecil kok. Kenapa harus kita memperibet semuanya? Kan kecil gitu. Kadang tanpa kita sadari kita tuh terlalu lama stuck di masalah yang kecil itu. Karena yaitu kita terlalu menyepelekan sesuatu. Itu tidak baik. Karena kita membuat diri kita itu seolah-olah kita itu gampang. Padahal itu masalah yang cukup rumit gitu. Sepele kok. Tapi kita apa gitu kan, kayak gitu. Kita terlalu kadang ya itu kita nggak mau membuat diri kita itu seperti ya ayo kerjakan seperti itu, kerjakan yang kecil dulu. Dari yang kecil kita tahu agar kita bisa untuk lanjut selanjutnya, seperti itu, kayak seperti itu. Terus kita juga harus belajar dari masalah yang kita hadapi. Kayak misalnya kita ada suatu masalah gitu, kita harus nggak boleh sedih. Kita harus belajar dari masalah itu, kita ambil petik hikmahnya seperti apa. Kita juga harus belajar dari orang lain, pengalaman orang lain. Misalnya orang lain ada cerita sama kita masalahnya seperti itu, dia cerita, kita dengarkan, kita ambil hikmahnya dari gimana gitu, kayak seperti itu. Jangan takut belajar, karena kalau semakin kita takut untuk belajar, semakin kita tidak berani untuk mengambil suatu resiko. Ya, dalam entrepreneur kita mengambil resiko yang berani itu kita harus berani untuk mengambil resiko. Karena apa? Kita diuji untuk menjadi sesuatu yang kuat mental. Makanya dari itu saya bilang tadi, kita harus menanamkan motivasi dalam diri kita, seperti itu. Saya kadang ada iri dengan kawan-kawan saya, kayak seperti kawan saya membuat program yang keren seperti itu, yang bagus seperti ini. Cuman saya bisa membuat program yang sederhana. Itu pun dibantu dengan YouTube sendiri. Karena saya lebih senang untuk belajar dari YouTube sendiri daripada saya menanyakan ke kawan-kawan, karena saya takut membebankan kawan-kawan saya, seperti itu.
saya lebih bagus untuk belajar dari YouTube karena saya mudah mengerti, saya juga senang seperti itu. Nah, lakukan yang apa yang saya senang, saya seperti itu, saya tanamkan seperti itu. Terus jangan takut untuk kamu menyerah, karena cuma orang bodoh yang menyerah dengan suatu pilihan seperti itu, yang menyerah dari apa yang kita nggak bisa. Manusia ini nggak ada yang nggak bisa di dunia ini, saya selalu nanamkan seperti itu. Nggak ada yang nggak bisa, nggak ada yang nggak bisa, nggak ada yang bisa. Semua orang manusia itu bisa, tapi satu, dia cuma malas. Seperti itu, dia malas untuk melakukan sesuatu, jadi semuanya itu terhambat semuanya. Jadi kita nggak boleh malas, kita nggak boleh malas, kita nggak boleh putus asa seperti itu. Kadang iri nih kawan-kawan saya seperti itu, bisa membuat program yang bagus, tapi saya jadikan satu alasan iri saya itu, kenapa saya harus iri sama kawan saya itu motivasi. Jadikan iri itu motivasi. Satu keunggulan iri itu kita ambil positifnya dari iri, kita jadikan itu motivasi supaya kita bisa kita buat diri kita semakin baik. Kayak saya harus seperti dia. Itu sebuah iri yang bagus. Jangan iri yang untuk menjatuhkan seseorang, itu tidak bagus. Iri boleh, tapi untuk yang lebih bagus seperti itu. Itu kita untuk memulai suatu usaha, misalnya kita harus konsisten. Itu yang pertama, harus konsisten. Kenapa harus konsisten? Karena saya bawa ke suatu, misalnya saya seorang penjual makanan. Kalau kita tidak sesuai dengan, tidak konsisten dengan sebuah rasa, pasti pelanggan itu akan kabur. Nah, dari situ kita harus konsisten. Satu lagi, jangan takut untuk memulai suatu usaha. Dulu yang saya pernah baca, tahu Aqua kan? Aqua itu air mineral. Dulu orang menganggap sepele dengan jualan air mineral, karena ya semua orang itu mempunyai air kan di rumah, mempunyai air minum di rumah. Ya lebih itu, dulu orang penjual Aqua itu dari rumah ke rumah menjualkan botol minum seperti itu. Tapi dia tekun untuk menjalani suatu usaha. Itu yang paling penting, harus tekun, harus mampu untuk bisa lebih baik. Itu harus tekun, pokoknya konsisten. Dia jual dari rumah ke rumah, terus orang mikir, untuk apa? Saya pernah baca ceritanya seperti itu. Untuk apa kamu menjual seperti ini? Kan saya di rumah ada air gitu. Seperti itu. Belum tentu kan saya yakin sama kualitas kamu, seperti itu yang saya baca. Terus saya pernah baca juga seperti itu. Kamu ini buat usaha yang terlalu bodoh, terlalu tidak bagus. Karena kan semua orang punya air di rumah, seperti itu. Terus sekarang kita tidak nyangka kan, seperti sekarang ini Aqua, merek brand Aqua itu sudah besar, sudah di mana-mana. Ya itu kita harus tahan sama hunjingan yang seperti itu, haters yang bilang kita kok nggak bisa seperti itu. Kita harus tahan batin sepertinya seperti itu. Harus bisa semua, nahan semua yang apa yang orang, kan kadang kita hidup tidak harus disukai orang, pasti ada orang yang membenci kita. Tidak selalu orang menyukai kita. Jadi kita harus bisa untuk menyukai diri kita sendiri dulu. Kita sukai aja diri kita sendiri dulu, baru kita bisa untuk berbuat lain seperti itu.
eh, kayak kita harus apa seperti itu. Saya juga pernah dengar suatu bisnis Bob Sadino, yang kalian tahu kan, Bob Sadino sudah almarhum juga, sudah meninggal. Dia berjualan telur, tapi dia mungkin itu kelicikan otak dia, itu pandai seperti itu. Kayak dia menjual telur, tapi dia sengaja orang membeli telur kepada dia, sengaja diletakkan dua buah telur busuk. Terus ya itu dari biasa lah mak seperti itu, dari mulut ke mulut itu teknik, salah satu teknik yang harus saya pelajari, mulut ke mulut seperti itu. Tidak apa-apa kita ngasih yang itu seperti itu, bukan harus kita ngasih yang buruk seperti itu. Kita juga harus mempertahankan brand kita seperti itu. Kayak kita harus lebih baik. Mulut ke mulut itu boleh, tapi harus yang baik sih menurut saya seperti itu. Tapi dengan liciknya Bob Sadino ini, dia sengaja ngasih 2 butir telur itu ke dalam satu kantong plastik, sengaja seperti itu. Lalu si ibu itu balik dong otomatis ke Bob Sadino. Dia protes kalau telurnya itu busuk, sengaja telur itu busuk, terus digantinya 2 telur busuk itu dengan 20 butir telur busuk, sengaja. Itu licik. Jadi itu trik dia supaya dia bisa diomongin orang. Jadi si ibu ini pulang dengan senang, lalu si ibu ini dia bercerita kepada kawan-kawannya, kemarin saya beli telur loh di bapak ini, kayak dia ngasih saya 2 telur busuk, tapi dikembalikan 20 telur busuk seperti itu. Besok-besok beli ke situ lagi ya, ke bapak itu lagi ya kalau mau kan, seperti itu. Dari seperti itu Bob Sadino kan, biar kita ngeluarin rugi 20 dulu nggak masalah, lebih baik rugi di awal daripada rugi di akhir, seperti itu yang saya amati dari cerita seperti itu. Jadi dia pasti pelanggan itu balik lagi seperti itu. Nah, juga kita harus, kalau dalam sebuah usaha kita harus mutu seperti itu. Kita harus menempatkan sebuah rasa seperti itu. Kita juga harus konsisten. Seperti saya bilang tadi, konsisten. Harus tahan banting dengan hujatan yang tidak kita senangi. Ya, siapa sih orang yang selalu nyenangi kita? Pasti orang juga ada benci sama kita, pasti. Kenapa dibilang benci? Pasti itu, maupun siapapun itu, mau kawan atau siapa, seperti itu pasti ada benci. Sebaik-baiknya diri kita pasti ada kesalahan seperti itu. Seperti saya sendiri pasti ada salah, kayak terlalu apa seperti itu. Dari penjual KFC juga ada cerita. Dia itu sudah tua baru dia bisa merasakan kesuksesannya. Kenapa? Ya karena dia ditolak dengan ngasih sebuah resep kepada itu tuh, bilang kamu gila, inilah. Kita memang harus tahan hujatan sebenarnya. Untuk memulai usaha kita harus tahan banting sebenarnya. Modal saja tidak cukup, modal uang sendiri tidak cukup, tapi kita harus tahan banting untuk bisa kita maju ke step selanjutnya, seperti itu. Oke. Seperti itu. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila saya ada kesalahan mohon dimaafkan. Seperti itu saja dari saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.